Selamat sore, saya dengan Ridika Juanita, kelas B, alih jenjang D4, Tekes Kemenkes, Jakarta 3, jurusan Alih Teknologi Laboratorium Medik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai prinsip dasar imunohistokimia. Metode deteksi protein, yaitu ada imunocytochemistry atau ICC, dan imunohistochemistry. Ini adalah dua teknik yang banyak digunakan dalam diagnostik molekuler, yang mengidentifikasi dan mengkonfirmasi terjadinya kedua penyakit tidak menular dan penyakit menular berdasarkan penanda molekuler yang terdapat pada sel. Perbedaan utama imunocytokimia dan imunohistokimia adalah molekul yang digunakan sebagai prosedur analisis dalam teknik. Dalam ICC, antibodi primer dan sekunder terkonjugasi seperti dengan fluoresensi yang digunakan. Sedangkan IHC merupakan antibodi monoklonal dan poliklonal yang digunakan untuk penentuan diagnostik. ICC menggunakan antibodi primer dan sekunder yang terikat pada penanda seperti penanda fluoresen atau enzim dan merupakan metode deteksi yang kuat untuk mendeteksi antigen yang ada pada sel target yang dapat berupa partikel seluler infeksius atau sel tumor seperti kanker. Di sini bisa digunakan dengan metode Western blotting atau dengan ELISA dan flow cytometry. Kelebihan IHK, yaitu antibodi mengikat antigen secara spesifik, memberikan informasi lokasi pasti, dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler, misal apoptosi. Untuk aplikasinya, dapat digunakan sebagai penanda prognostis marker pada kanker, tumor, metastasis, untuk pengobatan, infeksi, juga bisa dengan trauma otak. Selain itu, ini juga terjadi untuk penanda seperti nukleus disease, yaitu untuk penyakit neurodegeneratif. Kemudian di sini ada respon to treatment-nya seperti dijelaskan pada tabel 9.1. Imunohistokimia menggabungkan teknis histologis, imunologis, dan biokimia untuk identifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen atau antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. IHC memungkinkan untuk memvisualisasikan distribusi dan lokalisasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Target area antigen seluler pada IHK yaitu sitoplasmik, clear, sel membran, lipids, dan protein. Hal yang perlu diperhatikan seperti pemilihan antibodi, fiksasi, sectioning, antigen retrieval, blocking, lalu perlu juga diperhatikan untuk kontrolnya, metode-metode yang digunakan seperti metode direct dan indirect, imunoenzimnya, fluorescence, dan multiple labeling. Antibodi monoklonal dengan poliklonal. Untuk antibodi monoklonal ini tergantung pada pembuatan atau jenis antibodi yang digunakan. Untuk monoklonal biasanya diproduksi dengan satu sel tunggal, yaitu seperti dari hewan kelinci. Namun, sensitivitasnya mungkin kurang dari poliklonal, karena lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu. Untuk poliklonal sendiri diproduksi dari berbagai macam sel dan memiliki berbagai epitop yang berbeda dari antigen yang sama. Cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik, namun kelemahannya masih mengandung antibodi non-spesifik dan kecenderungan warna latar yang kuat. Untuk antibodinya ini kita harus pastikan ya, kita harus pilih apakah itu IF, IHC, atau IHCF,
AUP, WB, ELISA, IP. Berikut terdapat produk dataset seperti untuk anti-estrogen reseptor. Produk name-nya bisa dilihat sampai dengan terdapat ada spesies yang digunakan, imunogen, epitope, dan positif kontrolnya. Terminologi, antigen molekul yang mengindukasi pembentukan antibodi, sedangkan epitope adalah bagian antigen yang mampu menginduksi formasi antibodi. Antibodi itu IgG merupakan antibodi yang paling sering digunakan untuk IHK. Paratop AB berikatan dengan epitop antigen. Antibodi juga protein, sehingga setiap bagian dari antibodi dapat dengan berfungsi untuk menginduksi formasi antibodi sekunder. Teknik IHC membuktikan bahwa molekul IgG dapat berfungsi baik sebagai AB dan AG. Di sini terdapat reaksi antara antigen yang berepitop dengan antibodi yang memiliki antigen binding site, lalu menghasilkan antigen dan antibodi kompleks. Jenis sampel untuk IHK, yaitu formalin fixed paraffin embedded section atau FFPE, frozen section, smears, imprint, dan cytospin. Prinsip dasarnya, antigen pada sel atau jaringan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempeli label. Kemudian ditambahkan substrat enzim yang akan dikatalisa sehingga mampu melakukan oksidasi kromogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang dicari. Untuk prinsip dasarnya, antigen ini berlabel, lalu dia memiliki antibodi yaitu 1ER. Kemudian direaksikan dengan prinsip fluoresen yang menggunakan enzim yang sudah ditentukan, lalu menghasilkan glukosa oksidase, alkalin fosfatase, dan peroksidase, di mana akan ditampilkan atau dibaca melalui cahaya-cahaya tertentu yang menghasilkan zat-zat sudah direaksikan sesuai dengan reaksi sebelumnya, dan warnanya pun juga akan khas pada setiap zatnya. Reaksi enzim ini sudah dijelaskan di atas bahwa akan dihasilkan berupa kromogen-kromogen warna. Berikutnya ada label antibodi. Label antibodi ini diproduksi dari spesies hewan. Lalu metode IHK direct atau prosedur konjugasi langsung, yaitu antibodi primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan. Untuk metode indirect atau sandwich, prosedur konjugasi atau tidak langsung ini, antibodi primer tak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan. Conjugate second antibody direaksikan ke antibodi primer. Metodenya bisa dilihat untuk direct method dan indirect method. Jenis metode IHK indirect yaitu yang pertama peroksidase, antiperoksidase atau PAP, kedua alkalin fosfatase, strip anti-alkalin fosfatase atau APAAP, ketiga avidin biotin kompleks atau ABC, keempat label streptafidin atau strip biotin atau LSAB, kelima polymer base labeling. Terdapat metode peroksidase, strip antiperoksidase atau PAP, dan alkalin fosfatase, anti-alkalin fosfatase atau APAAP. Di sini bisa kita lihat ada reaksi antara APAP dengan PAP ini berbeda ya. Dia menggunakan untuk primary antibody juga. Untuk metode avidin biotin kompleks ABC-nya ini, ada tahapan cara-cara yang sudah dijelaskan seperti di gambar. Terdapat penambahan antibodi primer, lalu menggunakan antibodi secondary. Kemudian bereaksi dan menghasilkan warna tertentu pada hasil jaringan preparatnya.
Metode afidin biotin kompleks atau ABC, ini ada biotin enzim, afidin, substrate solution, color precipitate, primary antibody, biotin label, secondary antigen, tisu antigen. Untuk metode label streptafidin atau biotin juga bisa dilihat. Untuk metode afidin biotin atau streptafidin, metode ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC dengan mensubstitusi streptafidin dengan afidin dan mengkonjugasi secara langsung streptafidin menjadi molekul enzim. Streptafidin ini diisolasi dari bakteri Streptomyces afidini. Penggunaan streptafidin pada afidin, yaitu yang pertama, streptafidin tidak ada karbohidrat, kedua, isoelektriknya mendekati normal, tiga, enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem B-strip-SA. Komparasi metodenya bisa dilihat antara direct dan amplification ABC metodenya. Di sini terdapat perbedaan untuk limitation-nya. Polymer base labeling, seperti gambar yang ditampilkan. Lalu metode antigen yang terlabel double stain. Penggunaan kontrolnya, prosedur, reagensia atau jaringannya. Di sini untuk pewarnaan imunohistopatologi, imunohistokimia, untuk streptafidin biotin atau IHKSB, pada tahap deparafinasi, sediaan jaringan direndam larutan silen 3 kali, masing-masing selama 2 menit. Lalu, dilakukan rehidrasi dengan cara sediaan jaringan direndam secara berturut-turut ke dalam larutan etanol absolut 2 kali, masing-masing selama 2 menit. Etanol 95% 1 kali selama 2 menit, etanol 50% 1 kali selama 2 menit. Aquades 2 kali masing-masing selama 2 menit. Setelah deparafinasi dan rehidrasi, sediaan jaringan dicuci dengan larutan PBS 0,01 m. Pada tahap pewarnaan imunokimia ini, pada awalnya sediaan jaringan ditandai dengan papin untuk menghindari tumpahnya reagensia IHKSB pada saat proses pewarnaan. Kemudian sediaan jaringan direndam dengan larutan H2O 23% dalam metanol absolut 10 menit untuk menginaktivasi peroksidase endogen. Untuk penggunaan kontrolnya, ada kontrol positif, kontrol negatif, yaitu spesifik negatif kontrol reagen kontrol, non-spesifik negatif kontrol atau tisu kontrol. Dan menggunakan juga untuk internal kontrolnya. Kontrol positif di sini bertujuan untuk mengecek prosedur kualitas reagennya juga, jadi jaringan lain yang mengandung antigen under study ini ikuti semua tahapannya, prosedur, tahap durasi, reagensia, spesifitas, konsentrasi, retrieval. Dan kontrol positif tentunya hasilnya harus positif. Untuk positif semua berarti dilihat dari sensitivitasnya. Kontrol negatif, spesifik negatif kontrol. Itu bertujuan untuk mengecek spesifitas antibodi primer, yaitu jaringan lain tanpa antigen atau studi ini ikut semua tahapan. Jaringan kasus, tahapan antibodi primer diganti serum normal. Dan hasilnya pun karena kita sedang mengecek kontrol negatif, hasilnya harus negatif.
untuk positif lemah atau non-spesifik sebagai baseline-nya. Untuk non-spesifik negatif control, tujuannya itu untuk mengecek non-spesifik background staining pada sampel jaringan yang sama dengan sampel pasien. Antibodi primer diganti atau ditiadakan. Dan hasilnya untuk non-spesifik negatif control ini harus negatif. Hasil positif dapat dijadikan baseline interpretasi slide kasus. Kontrol internal, sel yang mengandung antigen under study yang terdapat pada jaringan sampel atau pasien sebagai kontrol positif terbaik. Sini dapat dilihat. Lalu untuk penggunaan kontrol hasilnya seperti dijelaskan pada tabel. Jika untuk internal ini ada invalid, kasus positif negatif atau positif negatif yang sesuai ekspektasi atau tidak sesuai ekspektasi, ini bisa diulang. Faktor yang mempengaruhi pre-analitik atau pre-analitik phase yaitu dapat dilihat di sini bahwa ada penundaan fiksasi, tipe fiksasi dan penggunaan reagen fiksasinya dan waktunya, tisu processing, lalu pengeringan slide-nya dan suhunya, analitik. Untuk tahapan analitiknya, antibody selection ini untuk menggunakan antibody tertentu seperti tadi bisa dijelaskan bisa menggunakan poliklonal, antibody optimization seperti antigen retrieval, antibody dilution, dan waktu inkubasinya. Antibody validation, instrumennya seperti penggunaan manual stain. Qualification of IHC assay personal, CAP inspection atau certification, lalu post analytic phase-nya untuk tahapan analitik post analitiknya yaitu positif dan negatif dari tisu kontrol, interpretasi hasil, pathologist performance, digital pathology with imaging analysis. Faktor tisu processing, invasi, IHC result bisa dilihat di sini waktu yang berpengaruh itu yang menentukan beberapa faktor prosesnya seperti penundaan fiksasi, sama seperti di atas ya, juga konsentrasinya, lalu tipe penggunaan reagen fiksasinya, pH-nya dan buffernya, lalu proses clearing reagennya dan suhu, parafin embedding, lalu faktor with no reported effect on IHC test result. Sekian dari saya untuk presentasi yang selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu aduh nggak bisa ini. Lanjut. Bisa. Nah, Bu. Bisa. Nggak, aku post mau lanjut yang slide berikutnya. Mantap. Baca aja udah nggak tahu bener apa enggak ya kan? Gue aja belum bikin contekan yang tadi reaksi-reaksi itu belum bikin gue. Aduh, tadi kan prinsip dasar. Gue mau mulai lagi. Tadi gue yang teknik dasar tuh kagak baca sama sekali. Sama. Oh, ini juga gue ngeprint dari KT contekan. Pokoknya kalau nggak bisa jelasin, ya udah langsung. Next gitu aja ya. Maksudnya cuma dibaca judulnya dong. Ini gambaran tadi yang udah saya bacain. Gitu aja ya. Ya kayak gue tadi. Iya. Oke. Yuk, gue mau mulai Ya udah lagi. nih gue di sini aja dulu, gue tutup dulu. Yuk. Yaitu selanjutnya basic technique of immunohistochemistry. Tahapan imunohistokimia. Di sini tahapan imunohistokimia yang pertama yaitu pembuangan parafin dari permukaan sel, pemberian H2O2 untuk blocking atau menghambat enzim peroksidase endogen yang ada di dalam jaringan. Lalu antigen retrieval atau pemulihan antigen.
kemudian penambahan antibodi primer sekunder, prime sekunder, lalu penambahan substrat untuk pewarnaan. Dewaxing atau deparafinasi. Pada tahapan ini untuk membuang parafin dari permukaan sel, sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Kemudian dilakukan pembilasan, dilakukan setiap selesai tahapan IHK. Ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak kita harapkan. PBS kecuali metode AP atau TBS dengan atau tanpa twin 20. Bisa dilihat. Untuk antigen retival, yaitu pengenalan antibodi antigen ini tergantung pada struktur protein. Perubahan konformasi protein yang disebabkan oleh fiksasi formalin dapat menutupi epitop. Dengan demikian mempengaruhi antigenisitas protein dalam jaringan yang diberi formalin. Montero 2003. Untuk memulihkan bagian antigenisitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan dengan antigen retrieval Hyatt 2002, yaitu pemanasan atau Hyatt kedua enzim proteolitik PR. Antigen retrieval 1. Higher head-induced epitope retrieval. Metode sederhana ini memanaskan bagian jaringan dalam larutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistokimia. Shi et al. 2001. Suhu tinggi renaturasi protein pada jaringan, yaitu microwave, pressure cooker, water bath, atau autoclave, di mana membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi, seperti citrat pada pH 6,0, EDTA pada pH 8,0, tris eta pada pH 9,0, dan tris HCl pada pH 10,0. Namun kekurangan dari Higher ini untuk perhatian selama setelah pemanasan, slide tidak boleh kering karena ini menghancurkan antigenitas. Pemanasan dengan spesimen yang underfixatif akan merusak dataran inti. Jaringan berserat dan lemak cenderung terlapis dari slide. Ikut tabel untuk Higher. Selanjutnya antigen retrieval. 2. PR, yaitu proteolytic induced epitope retrieval. Diperkenalkan oleh Huang et al. Pada tahun 1979, Warren and Gregory 1977, dan Medham et al. Pada tahun 1979. Enzim yang paling umum digunakan adalah trypsin and protease. Tapi proteolitik lain seperti chymotrypsin, pronase, proteinase K, dan pepsin juga dapat digunakan. Prinsipnya, digesti memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbuka. Jika underdication, menghasilkan pulasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka semua. Jika keadaannya overdigation, dapat menghasilkan false positif, high background, dan kerusakan jaringan. Prosedur ini kurang juga disukai karena harganya relatif cukup. Reaksi untuk PR. Bisa dilihat reaksi antibodi molekul yang berwarna merah. Lalu blocking atau di sini dijelaskan untuk endogenous peroksidase dan blocking serum, yaitu Fc reseptor. Blocking endogenous peroksidase, jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi atau RT ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Jaringan diinkubasi dengan HRT dan substrat DAB tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking dibutuhkan. Inkubasi pada hidrogen peroksidase dengan konsentrasi 0,3% selama 10 menit pada suhu
Blocking endogenous peroksidase. Pemberian H2O2 akan netralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi sinyal dari antibodi. Khususnya pada metode HRP, yaitu ABC, LSAB, dan PAP. Biotin vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, dan limpa dapat menjadi penyebab pewarna latar belakang non-spesifik yang tinggi. Untuk alkalin fosfatase adalah enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, dan beberapa tumor, juga leukosit. Aktivitas endogen alkalin fosfatase atau AP diblokir oleh levamisol dan asam asetat 20%. Untuk blocking serum di sini dijelaskan bahwa reseptor Fc yang ada pada membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori mengikat bagian Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk memblokir reseptor Fc endogen digunakan serum normal 25% volume per volume. Inkubasi bagian selama 15-30 menit yang berasal dari spesies yang sama untuk produksi antibodi sekunder. Untuk antibodi primer mengacu kepada antibodi yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Contohnya, CD20 digunakan sebagai antibodi primer untuk memperlihatkan sel B pada jaringan. Antibodi monoklonal dan poliklonal. Selanjutnya, pabrikan ini menyediakan dua format, yaitu konsentrasi atau ready to use. Konsentrat ini, dataset hanya memberi informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan. Namun, pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan trial. Antibodi konsentrat lebih ekonomis, namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Untuk antibodi RTU, nyaman dan terstandarisasi, namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Titer dan dilusi antibodi primer. Titer adalah pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi konsentrat terhadap volume total pengenceran yang diinginkan. Larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan titrasi atau seri pengenceran. Titer dan dilusi. Di sini terdapat gambaran jika menggunakan perbandingan 150, 1:100, 1:200, 1:400, dan 1:800. Untuk selanjutnya bisa dilihat dengan perbandingan 1:50, islet selnya dan background staining-nya, warnaannya cukup jelas. Lalu untuk 1:800, tampak background-nya seperti pudar, tidak jelas. Begitu juga dengan gambar sel. Untuk 1:200, memberikan kontras positif maksimal dengan tanpa background staining. Berikutnya, gambaran dari jaringan HE, LE, dan folikular lymphoma. Waktu inkubasi ini berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi, di mana semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Periode inkubasi mulai digunakan 30-60 menit. Berikutnya, suhu inkubasi, reaksi antibodi antigen meningkat pada suhu 37 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga memungkinkan pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chambers harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen.
Detection system melekatkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim atau konjugat adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil guna menandai lokasi kompleks antibodi antigen. Chromogen adalah zat yang menyerap cahaya yang menghasilkan warna. Enzim label yang umum digunakan pada IHK yaitu horseradish peroksidase atau HR, lalu alkali fosfatase atau EAP. HRP horseradish adalah enzim yang mengkatalisis hidrogen peroksidase atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Chromogen yang umum digunakan HRP yaitu 3-amino-9-etil karbazol atau ASC, 3,3-diaminobenzidin atau DAB. Karakteristik chromogen pada IHK yaitu terdapat untuk enzim label, substrat, dan reporter color-nya atau warnanya. Di sini untuk HRP, substratnya dijelaskan menggunakan 3,3-diaminobenzidin atau DAB. Untuk reporter color-nya brown to black, coklat ke hitam. Alkali fosfatase atau AP, kombinasi dari nitroglutazolim klorid atau NBT dan 5-bromo-4-kloro-3-indolil fosfatase atau BCIP. Reporter color-nya ini dari hitam ke keunguan. Untuk glukosa oksidasenya, substratnya digunakan nitroglutazolim chloride atau NBT. Reporter color-nya dari biru ke menjadi keunguan. Untuk enzim label beta-galaktosidase, substratnya menggunakan 5-bromo-4-kloro-3-indol beta-D-galaktopiransid atau BCIG atau bisa disebut juga X-gal. Untuk warnanya, reporter color-nya ini biru. Substrat pada IHK, di sini dijelaskan untuk substratnya, format, enzim, feeder, sensitivity, dan signal color-nya masing-masing berbeda. Bisa dilihat pada tabel yang sudah ditampilkan. AEC dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna merah terang. Produk reaksi ini tidak stabil dan bisa mengubah seiring berjalannya waktu. Berikut struktur dari AEC. AEC larut dalam alkohol. Slide yang terpulas harus memperhitungkan penggunaan Kammerstein non-alkoholik, hematoxylin, atau yang disebut Myers atau Gills. Untuk slide AEC harus menggunakan mounting medium berbasis air atau aqueous mounting media. Berikut struktur dari AEC yang sudah bereaksi dengan NH2. DAB dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna coklat hitam. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Berikut struktur dari DAB. Ini merupakan contoh IHK dengan perbedaan chromogen. Dapat kita lihat bahwa HSC chromogen ini lebih jelas gambarannya dibandingkan dengan DAB chromogen melanoma. Di sini terdapat terbentuk warna sesuai sensitivitasnya. Slide DAB dapat menggunakan permanent organic base. Dalam beberapa prosedur IHK, warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensifkan dengan menambahkan logam, seperti tembaga atau kobalt ke larutan DAB. DAB tidak cocok untuk kasus melanoma, karena pigmen coklat gelap endogen dalam sel tumor bisa dikacaukan dengan produk dari reaksi DAB. Setup laboratorium imunohistokimia. Di sini kita menggunakan alat dan bahan yang seperti dijelaskan. Sama pada umumnya di lab-lab patologi anatomi sudah pasti tersedia. Untuk alat dan bahannya juga di sini ada
Isu treatmentnya itu seperti menggunakan serum BSA, citrate buffer, tris eta buffer, dan boiling scores. Untuk detection atau visualisasinya, di sini menggunakan primary and secondary antibody, hematoxylin, citrate atau tris eta buffer, DAB solution, dan menggunakan mikroskop. Tahapan prosedur imunohistokimia metode LSA. Detection kit menggunakan ultratech, lalu antibodi primernya estrogen reseptor atau ER, ini pada kanker payudara. Berikutnya step by step ultratech staining method. Pertama dilakukan tahapan deparafinasi dan rehidrasi. Ini si proses deparafinasi dan rehidrasinya. Kemudian ditambahkan blokin peroksidase 10 menit untuk inaktivasi aktivitas endogen pada peroksidase. Kemudian bilas dengan TBS 2 kali. Lalu bisa dipanaskan, dihangatkan dengan menggunakan microwave atau water bath dengan citrat buffernya ini pada pH 6,0. Lalu bilas dengan TBS sebanyak 4 kali. Kemudian nanti di sini untuk protein bloknya. Super block, to block, non-specific staining. Dibilas lagi dengan TBS 1 kali. Lalu antibodi primer ER atau PR ini akan antibodinya selama 30-60 menit. Biasanya sudah siap digunakan. Kemudian dibilas kembali dengan PBS 4 kali. Lalu dilanjut dengan diteteskan dengan ultratech polivalen antibody selama 10 menit. Bilas dengan PBS 4 kali kembali. Lalu diberikan ultratech HRT conjugate selama 10 menit. Teteskan pada sediaan. Dibilas kembali dengan PBS 3 kali, lalu dilanjutkan bilas 1 kali dengan Aquades. Diteteskan dengan DAB kromogen, ini selama 5 menit. Tahapan selanjutnya dibilas kembali dengan Aquades 3 kali. Kemudian diteteskan dengan Thunderstand dengan Myers hematoxylin selama 1-2 menit. Bilas dengan Aquades 3 kali. Lalu gluing, diteteskan gluing selama 5-10 detik. Bilas kembali dengan Aquades 3 kali. Sudah mulai terlihat jaringan slide pada jaringan ini. Lalu dilakukan dehidrasi, clearing, dan mounting. Gambaran pola hasil pulasan imunohistokimia bisa kita lihat pada contoh jaringan yang sudah diwarnai. Untuk CRB B strip 2, breast carcinoma, yaitu ada AIC kromogen, lalu CD3 atau T-cell, atau dari tonsil. Bisa dilihat gambarannya sesuai dengan hasil pewarnaan. Ini untuk nuklear, estrogen reseptornya, atau ER. Yang berikutnya ada gambaran dari cyclin D1. Lalu sitoplasmik, ini ada kreatin, taupan, kolon karsinoma, DAB kromogen, lalu gambaran vimentin dari melanoma. Selanjutnya infeksius
agent. Ini untuk hepatitis B surface antigen. Yang keunguan ini hepatitis B core antigen atau HBC-AG. Biasanya ini jadi memang pada liver. Untuk infectious agentnya diambil dari Toxoplasma gondii, biasanya ada otak, AEC kromogen, adenovirus, infeksi pada saluran pencernaan atau di apendix ya. Sekian dari saya untuk presentasi kali ini untuk materi prinsip dasar IHK dan teknik-teknik dasar IHK. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat sore. Sore juga, Mbak.